Oke, pertanyaan pertama. Tipe idaman istri kamu kayak gimana sih? Assalamualaikum guys, kembali lagi di video official. Oke, di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan yang udah kalian kirim melalui akun Instagram aku ya guys. Aku bakal menjawab semua pertanyaan yang udah kalian kirim mengenai tipe istri idaman seorang video ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja aku bakal jawab pertanyaan dari kalian. Oke, pertanyaan pertama. Tipe idaman istri kamu kayak gimana sih? Oke, aku akan bacakan pertanyaan pertama dari Safa. Tipe idaman istri kamu kayak gimana sih? Jujur ya guys, aku tuh nggak punya tipe khusus untuk calon istri aku. Tapi aku cuma pengen calon istri aku tuh yang seiman, yang pastinya sama sayang keluarga dan bertanggung jawab. Itu aja sih guys. Aku nggak punya yang tipe khusus yang harus gimana-gimana. Next. Next, pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Mona Risa. Mau nanya, tipe menantu idaman mamanya Bang sama tahu bisa daftar. Oke, sorry. Mau nanya, tipe menantu idaman mamanya Bang, siapa tahu bisa daftar. Mama aku sih nggak begitu mikirin itu ya buat aku gimana nya. Tapi mama aku tuh nyerahin semuanya itu ke aku. Kalau aku udah cocok ya udah. Tapi mama aku tuh cuma pesan kalau cari calon istri itu yang seiman guys. So buat kalian yang seiman boleh lah. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga dari Chelsea. Target nikah umur berapa Bang? Sebenarnya aku punya target untuk nikah sendiri. Aku pengen nikah di umur 22 kalau nggak 23 guys. Tapi aku berharapnya di umur 22 atau 23 itu setelah menikah ya, aku tuh pengen segera diberi momongan guys. Karena apa? Aku tuh pengen umur anak aku sama aku tuh nanti nggak jauh beda guys. Jadi kayak adik kakak gitu loh guys. Kan banyak banget tuh sekarang lagi musim banget nikah muda kan. Tapi sebelum itu juga aku tuh punya planning yang harus aku raih dulu sebelum nikah. Apa tuh? Ya, ini aku pengen punya rumah pribadi sendiri. Terus yang kedua aku pengen punya mobil pribadi guys. Oke, jika di umur segitu, di umur 22, 23 belum kesampaian, terus gimana? Dilanjut nikah atau nunggu dulu? Kalau misalnya udah jodoh sih ya guys, aku bakal tetap lanjut sih karena aku nggak mau nunda-nunda. Karena kan sebenarnya di dalam Islam kan nggak boleh ya pacaran, tapi dianjurkannya itu kan ta'arufan gitu. Ya. Oke, paham. Next. Oke, pertanyaan keempat. Saya bacakan dari Nyanya Hertin. Gimana nanggepin teman kita yang ternyata suka pacar kita diam-diam? Aduh, gimana tuh rasanya? Sebenarnya ini nggak sesuai konteks yang aku buat ya guys. Tapi aku bakal jawab juga karena kalian udah masukin pertanyaan ini di Instagram. Gimana ya, untuk pendapat aku sendiri sih sebaiknya kalau bisa kita selesaikan baik-baik. Kita bertemu dengan pacar dan sahabat kita obrolin baik-baik dengan kepala dingin, maunya dibawa kemana hubungannya, terus ambil jalan yang terbaik aja sih menurut aku. Nggak usah yang pakai harus emosi, harus gimana gitu sih. Menurut aku setuju. kita tuh harus berpikir dewasa kalau kita udah benar-benar serius gitu sih. Next. Oke, saya bacakan pertanyaan dari Firda Suzana. Kesan pertama kali buat channel YouTube gimana? Gini ya guys, sebenarnya aku tuh buat channel YouTube ini waktu aku libur sekolah. Sebenarnya kan aku di bulan
Mei aku kan harusnya ujian dikarenakan ada pandemi ini kan aku diliburin tuh, makanya daripada di rumah itu gabut nggak punya kerjaan apa-apa, ya udah deh aku iseng-iseng buat video di YouTube dan aku share di Instagram dan sosial media aku lainnya, tapi tuh tanggapannya itu responnya itu bagus-bagus semua dan banyak banget yang support aku guys. Ya udah sampai sekarang aku masih konsisten untuk membuat video selanjutnya di YouTube. Makanya aku minta doanya aja buat teman-teman semua yang nonton video ini. Semoga aku dan channel YouTube aku ini bisa berkembang pesat seperti YouTuber-YouTuber lain ya guys. Aku minta doanya ya guys. Next. Oke, pertanyaan dari Syayenia. Target nikah kapan? Aku lagi memaksakan diri untuk menjadi yang lebih baik. Seperti yang udah Jawab aku ya. Seperti yang udah aku jawab sebelumnya guys, aku target nikah aku tuh di umur 22 atau 23 dan planning-planningnya udah aku sebutin sebelumnya guys. Nah, kalau misalnya mau daftar itu serahin aja ke Allah Subhanahu wa taala ya guys, karena jodoh Yang mau ngatur Allah yang Subhanahu wa ngatur ta'ala. Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita berjodoh, kelak pasti kita akan dipertemukan gitu sih. Next. Gimana tanggapan kalau semisalnya kita tuh udah sayang terus malah ditinggalin? Gimana ya tanggapannya? Ya kalau bicara hati pasti sakit hati ya guys. Tapi gimana ya, namanya hidup pasti itu ada suka ada dukanya. Ya udah sih, menurut aku ikhlasin aja. Insya Allah kita bakal dapet yang lebih baik daripada yang meninggalkan kita. Itu aja sih guys. Pesanku nggak usah berlarut-larut dalam kesedihan, itu aja sih. Emang cinta tuh harus diperjuangin. Kalau cinta itu emang harus diperjuangin. Tapi kalau cuma satu orang aja yang berjuang, ya repot lah kita. Bakal pincang itu suatu hubungan, nggak bakal sempurna kalau cuma satu orang aja yang berjuang guys. Jadi namanya pasangan itu ya kalian berdua itu harus berjuang Yang bersama. penting kepercayaan itu Dan terutama. kejujuran. Itu sih. Oke, next. Kak, balikan sama mantan itu salah nggak sih? Nih aku ingetin nih buat kalian, balikan sama mantan itu salah besar guys. Ibaratnya gini, barang yang udah dibuang kenapa lu ambil lagi, gitu sih guys menurut aku. Kesannya tuh kayak gimana gitu. Kalau hidup tuh emang harus maju, jangan malah pandang ke belakang. Nanti kalian terjerumus lagi. Nah, di kesalahan yang sama, walaupun kita udah diiming-iming dengan mantan kita bakal berubah gini-gini, kita kan nggak tahu kedepannya gimana. So buat kalian sih ya, buat kalian pikir-pikir dahulu sebelum bertindak, itu aja sih, ngambil keputusan maksudnya gitu, mau balikan lagi atau enggak gitu. Tapi itu terserah ke kalian sih, karena itu semua yang menjalankan kalian kan. Gitu. Kalian pikir kalau kalian balikan itu ngerasa lebih baik atau lebih buruk? Yes. Itu yang berpikir tuh kalian, yang mandang tuh kalian sih, kan yang ngejalanin tuh kalian gitu loh. Nah, kita cuma ngasih saran Nyaranin, aja sih. Oke, next. Gini, misalnya kita suka sama orang terus dia nggak peka-peka, gimana tuh? Ya udah, saran aku nih, kalian kasih kode aja. Semisalnya dia masih nggak peka, ya udah kasih pin aja guys. Pin apa nih? Pin rekening. Oke guys, gini, menurut Vidi, jikalau hubungan tuh kita selalu mengalah sama pasangan kita toh. Kita udah berusaha, tapi usaha kita tuh nggak pernah dihargai. Dia acuh, gimana? Ya udah sih, seperti yang aku bilang kayak di awal tadi, sejawab tadi. Kalau misal dalam hubungan kita itu udah ngerasa itu udah nggak ada chemistry udah ya, nyaman. Chemistry nggak nyaman, ngapain sih harus diperjuangin? Toh kan kita
berjuang demi mereka dan buat masa depan kita juga kan. Kalau merekanya nggak serius, ngapain harus kita jalanin sampai saat ini? Apalagi kalau pacaran udah misalnya udah sampai 5 tahun, 2 tahun, itu udah hal yang cukup lama ya Itu guys. buat apa sih? Itu hubungan kan juga Harus ada perlu planning perlu kita kepastian untuk juga. serius, untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. lebih serius lagi. Nggak cuma buat main-main gitu loh guys. Kalau cuma main-main ngapain pacarannya? Nah gitu juga sih menurut aku. Oke, thank you jawabannya. Oke guys, terima kasih banget buat yang udah kirim pertanyaan melalui Instagram ya guys. Semuanya udah Vidi jawab. Semoga dengan jawaban Vidi ini kalian udah tahu ya mana yang Vidi harapin dan mana saran yang Vidi kasih buat kalian. Thank you. Thank you.